أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم ربنا فصل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقدوتنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علوما تنفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Tibtum wa taba mansyakum wa tabawwa'tum min jannati manzila, amma ba'd. Alhamdulillah, pujian dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada suri tauladan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan kaji sedikit tentang proses kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saya menyandarkannya dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitabnya Rahiqul Makhtum. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wulida Sayyidul Mursalin Syu'ab Bani Hashim di Makkah fi sabihati yawm al-ithnain at-tasi' min syahr Rabi'il Awwal li awwal 'am min hadithatil fil. Nabi Muhammad SAW dilahirkan itu di rahnya Bani Hashim, dan Bani Hashim ini menjadi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala, yang kalau kita runut dari jalur nasabnya beliau, maka Bani Hashim ini Bani yang sangat disegani, yang setelah keluarnya suku Jurhum dari Jazirah Arab, maka berikutnya tanah Arab itu, Jazirah Arab, dalam kendali, dalam penguasaan, dalam kontrol manajemen dan pengelolaannya Bani Hashim. Ya, dari mulai Abdi Manaf. Ya. Semuanya dari unsur siapa yang mengatur masalah Ka'bah, siapa yang mengatur masalah liwa, bendera perang, siapa yang mengatur masalah Darun Nadwah, ya, gedung perwakilan suku secara politiknya, siapa yang mengatur masalah suplai makanan dan minuman bagi para jamaah, terus sekarang kita sebut jamaah haji dan umrahnya, ya, siapa yang mengatur masalah air, sumur Zam-Zam dan seterusnya. Semua sudah terbagi-bagi dengan baik, dan semua dalam kontrolnya. Sejak Jurhum atau Jarahimah keluar dari Jazirah Arab, maka Abdu Manaf, ya, sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita runut nasabnya jamaah sekalian, Nabi Muhammad bin siapa? Bin Abdullah. Abdullah bin siapa? Abdul Muttalib. Siapa nama aslinya Abdul Muttalib? Siapa nama aslinya? Kenapa disebut dengan Abdul Muttalib? Ada yang tahu? Al-Muttalib itu sesungguhnya saudara kandungnya siapa? Hashim. Ya, saudara kandungnya Hashim. Hashim ini
orang yang pertama kali memprakarsai jalur dagangnya Yaman dan Syam, yang dalam surat Quraisy, liila fi Quraisy ila fihim rihatasy syita'i was-saif. Jadi memprakarsai ilaf, tradisi dagang, ekspedisi ke utara dan ke selatan di musim panas dan musim dingin, Hashim. Tetapi Hashim itu meninggal dalam usia yang masih cukup muda. Beliau punya istri orang Madinah. Ya, istrinya orang Madinah. Itulah kenapa nanti kita bisa mengetahui bahwa tanah yang menjadi pilihan dari Allah dan pilihan Rasulullah SAW untuk hijrah adalah Madinah. Karena di situ ada kakek moyangnya beliau dari jalur istri kakeknya atau istri buyutnya, ya, atau istri kakeknya. Ya. Itu Abdullah, ya, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, cuman ketika Hashim meninggal dunia, itu nggak ada yang tahu keluarganya. Nah, Hashim ini punya saudara kandung dari ayah yang sama, yaitu Abdul Manaf, bernama Al-Muttalib. Jadi saudara kandung buyutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, kemudian Al-Muttalib mencari tahu di mana meninggalnya. Ternyata meninggalnya di mana? Di Gaza, di Palestina. Ya. Dan dalam sejarah ditemukan bukti bahwa beliau punya istri orang Gaza, Palestina. Yang nanti turun-temurunnya adalah siapa? Imam Syafi'i. Makanya Imam Syafi'i itu termasuk Ahlul Bait. Kalau kita buka kitab Al-Iqna' misalnya, fi halli al-fadhi fi Abi Syuja', itu di awal-awal tentang penjelasan siapa Imam Syafi'i, disebutkan Imam Syafi'i itu jalur Ahlu Baitnya Nabi Muhammad SAW ketemunya di mana? Di Hashim. Ya, dengan Rasul ketemu di situ. Nah, ya namanya pedagang zaman dulu ya Pak ya, kemana pergi nikah sama orang situ, gitu kan? Nah, dari Madinah Hashim pergi kemudian ke Syam lagi, dari Syam kemudian mampirnya di Gaza di Palestina, nikah sama orang sana, punya istri orang sana, sampai turun-temurunnya adalah Imam Syafi'i. Nah, tetapi meninggalnya Hashim ya di Gaza itu nggak ada yang tahu. Sampailah beritanya kepada Al-Muttalib, ini nggak balik-balik ke Mekah, ini kemana nih saudara kandung saya? Disusullah ke Madinah. Ya, disusullah ke Madinah. Ditanya kepada istrinya, mana suami kamu? Ternyata sudah ditelusuri nggak ada, nggak ketemu, dihukumilah sudah meninggal dunia. Maka Al-Muttalib sebagai saudara kandungnya meminta kepada keluarga besarnya, iparnya tersebut, untuk menyerahkan ponakan beliau agar diasuh oleh beliau, agar diurus oleh beliau, agar disantuni oleh beliau, agar dibesarkan oleh beliau. Tetapi ibunya Abdul Muttalib ini tidak menyerahkan di awalnya, karena adat istiadatnya orang Madinah, kalau misalnya ada anak yang ayahnya meninggal dunia, maka yang mengurusnya adalah kakek dari ibunya. Maka istrinya Hashim menyerahkan anak beliau kepada kakeknya. Tetapi lobby yang dilakukan luar biasa. Karena orang zaman itu tahu betul kalau Jazirah Arab sebagai jazirah atau lembah yang sulit untuk hidup. Dunanya keras, kemudian perampokan juga luar biasa, ya, kemudian juga kesyirikan luar biasa dan seterusnya. Tetapi ada satu kalimat dari Al-Muttalib yang meyakinkan, kalau engkau ragu dengan Jazirah Arab, tapi jangan ragu tentang yang merawatnya adalah pamannya sendiri. Bukankah rumah itu disebut sebagai Baitullahil Haram, rumah yang aman, rumah yang tidak boleh terjadi pertumpahan darah di sana? Percayakan kepada saya. Maka pulanglah beliau ke Makkah. Nah, Al-Muttalib ini punya banyak budak. Setiap keluar dari Makkah, pulang-pulang bawa budak. Setiap keluar dari Makkah, pulang-pulang bawa budak. Nah, saat itu
Kemudian beliau sedang membawa ponakannya. Dan saat masuk pintu kota Mekah, orang-orang mengatakan, oh itu budak barunya Al-Muttalib. Dan budak bahasa Arabnya apa? Abdun. Maka sejak saat itulah yang asli namanya adalah Amr tadi, ya, disebut sebagai Abdul Muttalib. Hashim pun bukan nama asli. Hashim itu dari kata Hasyama Yahsyamu. Sebab apa? Beliau kalau punya roti, beliau bagi sebagian buat jamaah haji. Kedermawanannya, walaupun hanya punya sepotong makanan dan dibagikan sebagiannya untuk jamaah haji dan umrah yang pergi ke Jazirah Arab, ke Mekah, disebutlah sebagai Hashim. Nah, jadi Bani Abdi Manaf, kemudian Bani Hashim, Bani Abdul Muttalib, kemudian Bani Abdullah, dan seterusnya sampai Nabi Muhammad SAW ini adalah turunan terah yang disebut dengan terahnya Syu'ab Bani Hashim. Jadi dari situ saja sudah punya kedudukan yang luar biasa. Ya. Mekah dalam genggaman leluhurnya, tanda petik begitu. Kakek moyang beliau adalah orang-orang penting di Mekah. Ya. Jalur nasab Nabi adalah jalur yang sangat mulia dan dihormati di Mekah. Ya. Yang memutuskan kapan perang, kapan damai. Yang kalau ada perselisihan, dirundingkan di Darun Nadwah, maka ini juga dikuasai, dikendalikan oleh Bani Hashim. Makanan, minuman, dan air zam-zamnya yang ada di Mekah itu juga dalam penguasaan mereka, dan seterusnya. Nah, maka dijelaskan oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, Wulida Sayyidul Mursalin Syu'ab Bani Hashim. Beliau dilahirkan dalam terahnya Bani Hashim. Ini untuk menunjukkan terah yang sangat mulia. Ya, sudah mulia sebelum kelahirannya. Gitu. Di Makkah, di kota Makkah, fi sabihati, di waktu subuh pagi hari, yaumal itsnaini, hari Senin, at-tasi' min syahr Rabiul Awwal, tanggal 9 Rabiul Awwal. Ya, nanti ada beberapa versi saya sampaikan. Ada mengatakan tanggal 15, ada mengatakan tanggal 12 gitu ya. Tapi pendapat pertama yang disampaikan oleh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri karena muhakkik berdasarkan tahqiqnya beliau, hasil analisanya, hasil penelitian beliau adalah tanggal 9. Li awwal 'am min haditsatil fil, di awal-awal tahun saat kejadian tahun gajah. Ya. Dan ini tidak berbeda pendapat. Para ulama sepakat tahun gajah adalah tahun kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wali arba'ina sana khalat min mulki Kisra Anushirwan. Dan setelah 40 tahun kehancuran kerajaan Kisra, raja terakhirnya adalah Anushirwan. Jadi setelah raja Kisra terakhir Anushirwan binasa, hancur kerajaannya, 40 tahun kemudian Nabi SAW lahir. Ya. Berarti sekitar 530-an. Ya. Masehi itu akhir kerajaan Kisra. Ya, rajanya Anushirwan. Wa yuwafiq dzalika li 20 aw 22 min syahri April sana 571. Ya, bertepatan dengan tanggal 20 atau 21 April tahun 571 Masehi. Hasba ma haqqaqahu al-alimul kabir Muhammad Sulaiman Al-Mansur Fawri wal muhaqqiq al-falaki Mahmud Basha. Hasil penelitian dua ilmuwan besar dalam bidang sejarah dan dalam bidang astronomi, ya, Hasib al-Falaki, berdasarkan perhitungan kalender, ya, ditentukanlah oleh Mahmud Basha, ditelusurilah oleh Sulaiman al-Fawri tadi, ya, muhakkik sirah, peneliti sejarah, ternyata 571 Masehi, tanggal 20 April atau 21 Aprilnya itu bertepatan dengan tahun gajahnya itu pas tanggal 9 Rabiul Awwal. Di situ, ya, sinkronisasinya terjadi. Ya, ala kulli hal, kita sulit juga karena kita hanya bisa mengandalkan biasanya terhadap, ya, dokumen-dokumen kuno, ya, yang kadang kertas-kertasnya sobek, kadang hurufnya nggak sempurna, kadang titiknya juga nggak ada, dan seterusnya. Tapi ini paling tidak menjadi satu pendapat yang jika kita menemukan ada sebagian kaum muslimin bilang
Enggak kok, bukan tanggal 12, tanggal 9. Kita tahu rujukannya. Kenapa dia sampai ngomong begitu? Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, wa yara Ibnu Sa'ad anna umma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalat lamma waladtuhu. Kata Ibnu Sa'ad, bunda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu siapa nama bundanya? Siti? Hah? Siti Aminah. Ya. Siti Aminah mengatakan apa? Lamma waladtuhu, ketika aku melahirkan putraku. Kharaja min farji nurun, keluar dari farjiku cahaya yang amat sangat terang. Adaat lahu qusur Syam, yang cahayanya itu sampai menerangi istana Syam. Ya. Kalau kita tarik garisnya jamaah sekalian, beliau di Jazirah Arab di Mekah. Kemudian ke Syam kan ke arah utara. Tapi dia bisa mengarah ke arah Ka'bah gitu. Jadi melahirkannya itu arah Ka'bah, kalau tembus sampai istana Syam juga sampai cahayanya. Ya. Dan inilah kenapa Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang kepada kalian dari sisi Allah Subhanahu wa taala cahaya. Dan bersama dengan cahaya itu adalah kitabun mubin, kitab yang nyata. Ya, nanti dari sini akan saya jelaskan beberapa. Kemudian Uruya Ahmad anil Irbad an sariyati ma yuqarib dhalika wa qad ruya anna irhasat bil bi'tsati waqa'at 'inda al-milad. Bahkan di istana Kisra itu ada irhasat. Ya. Ada beberapa tanda-tanda ya, yang terjadi saat Nabi SAW kemudian lahir. Yang pertama adalah saqatat arba'u asyarata syirqatan min Iwan Kisra. Di sekian banyaknya istana di dalam kerajaan Kisra itu ada 14 balkon yang jatuh tiba-tiba, runtuh. Syirqah itu kayak balkon kalau kita sebutnya sekarang. Jadi teras lantai 2. Ya, kalau teras lantai 1 kita sebut sebagai fina, atau kemudian muqaddamul bait dan seterusnya, bagian depan rumah. Tapi kalau di atas disebutnya syirqah. Ya. Jadi 14 balkon di istana yang ada di Kisra itu jatuh. Ya, runtuh, roboh. Yang kedua, khamadatin nar allati ya'buduha al-majus. Api yang telah dihidupkan, dinyalakan sekian tahun lamanya oleh para penyembah api, yaitu dari kaum Majusi, tiba-tiba mati. Ya, ada beberapa pendapat, ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan 1000 tahun, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya. Dan api itu nggak pernah mati sebelumnya sama sekali. Kalau kita bakar sampah, kemudian nyate, kalau api didiamkan lama-lama, mati. Ya. Dan tempat persembahan itu berarti apinya terus dinyalakan. Lokasi apinya di mana? Nabi Muhammad SAW lahir di mana? Ini keajaiban irhasat as-saniyah. Ya, keajaiban yang kedua. Kemudian yang ketiga, in hadamatil kanais haula buhaira, ya, ba'da an ghadat, yaitu hancurnya kanais, gereja-gereja di sekitar Buhairah, ya, di sekitar danau sawah ba'da an ghadat. Setelah sekian lama dia berdiri, kemudian di sebuah kawasan Buhairah sawah ini ada beberapa gereja yang juga hancur, rubuh. Ya. Kalau kanais itu simbolnya Masihi, yaitu ajaran Nabi Isa gitu ya, Masih. Dan kalau Majusi, persembahan api, dan dua-duanya menjadi simbol bahwa kedatangan Rasulullah SAW adalah untuk bukan mematikan, bukan menggantikan, tapi meniadakannya.
ini sudah tidak berlaku. Ya, jangan lagi kalian menyembah api, gitu. Jangan lagi kalian menyembah di kanais atau kanisa. Tapi yang datang kepada kalian adalah cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walamma waladathu ummuhu arsalat ila jaddihi Abdul Muttalib tubashshirhu bihafidihi. Ketika ibunya melahirkannya, maka dikirimlah sang bayi yang baru lahir baginda Rasulullah SAW ke kakeknya itu Abdul Muttalib, kemudian dikabarkan tentang kelahiran cucunya. Faja'a mustabshira wa dakhala bihil Ka'bah. Kemudian disambut dengan begitu sukacita oleh Abdul Muttalib dan beliau membawanya ke dalam Ka'bah. Wada'a Allah wa syakara lahu. Abdul Muttalib berdoa kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Wakhtar lahu ism Muhammad, dan Abdul Muttalib memilihkan nama untuk beliau adalah nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walam yakun hadzal ism ma'rufan fil Arab. Nama Muhammad itu bukan nama yang ma'ruf. Bukan nama yang dikenal di seantero Arab saat itu. Secara wazan, secara rumus bahasa, ini wazannya, rumusnya terasing. Muhammad. Ya, bukan hanya Mahmud, bukan hanya Hamid, bukan hanya Hamada, tapi Muhammad, ya, sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya belum ada nama ini. Orang Arab jahiliyah dan sekitar Jazirat nggak ada yang pernah mendengar nama ini. Nggak pernah ada tersebut oleh mereka nama ini. Ya. Lam yakun ma'rufan min qabl. Wa khatanahu yawma sabi'ihi, dan kemudian Abdul Muttalib mengkhitannya di hari ke-7. Kama kana al-Arab yaf'alun, sebagaimana orang Arab sebelumnya juga mengerjakan. Dan ini syariat khitan artinya sudah ada sebelum zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ya, ada beberapa nabi yang lahirnya ketika lahir sudah dalam kondisi di khitan, dalam beberapa riwayat walaupun lemah, ya. Sekitar ada 14 nabi ya, disebutkan yang kelahirannya sudah dalam kondisi berkhitan. Tapi kalau kata Sofir Rahman Al-Warfuri, Nabi Muhammad lahirnya tidak dalam kondisi berkhitan, tapi dikhitan setelah hari ke-7. Makanya yang 14 nabi itu atau 12 nabi itu riwayatnya cukup lemah ya. Tapi ada, riwayat itu ada. Wa awwalu man arda'athu minal muradi' ba'da ummihi Suwaybah maulah Abi Lahab bilabanin ibnin laha. Dan orang yang pertama kali menyusui setelah ibunda kandungnya adalah maulahnya atau mantan budaknya Abu Lahab, yang saat itu masih menjadi budaknya Abu Lahab, bernama Suwaybah. Jadi Suwaybah datang kepada Abu Lahab mengabarkan bahwa ponakan Anda telah lahir. Dan saat dikabarkan begitu, di pagi hari itu juga, maka Abu Lahab begitu luar biasa senang. Dan rasa senangnya itulah kemudian ya, menghasilkan sebuah syair ya, yang walaupun juga riwayatnya lemah, tetapi setidaknya ada syair yang mengatakan bahwa Abu Lahab itu siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap hari Senin disebabkan karena senangnya atas kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana dengan umatnya yang ketika kesenangannya melebihi dari sekedar Abu Lahab yang bukan hanya senang tetapi bahkan menjadikan beliau sebagai contoh dan suri tauladan. Ya, tentu mudah-mudahan membebaskan kita dari siksa api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jamaah sekalian, beliau punya saudara sepersusuan dengan putranya Suwaybah bernama Masruh. Ini saudara susu baginda Rasulullah SAW, sebab Suwaybah saat menyusui Nabi Muhammad SAW sedang menyusui putra kandungnya bernama Masruh. Wa kanat qad arda'at qablahu Hamzah bin Abdul Muttalib, dan juga Hamzah bin Abdul Muttalib sebelumnya juga pernah disusui oleh Suwaybah. Oleh karena itu dengan Sayyidina Hamzah itu ikatan emosionalnya sangat kuat. Bukan hanya sebagai paman, tetapi dengan baginda Rasul sebagai saudara susu. Ya. Makanya ketika Nabi SAW di awal-awal dakwah diintimidasi, dipersekusi, dikriminalisasi itu, termasuk yang tampil membela pertama adalah
Sayyidina Hamzah bin Abdul Thalib. Dia punya ikatan emosional yang luar biasa. Wa arda'at ba'dahu Abu Salamah bin Abdul Asad al-Makhzumi. Begitu juga menyusui setelah Nabi, yaitu Abu Salamah. Dan ini menarik. Di zaman itu, jemaah sekalian, kenapa ada tanda petik tradisi atau kebiasaan ada anak lahir disusui ke orang lain? Disusui ke orang lain, terutama orang-orang pilihan. Ya. Dan selama 2 tahun disusui oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Sa'ad. Ya. Nanti ada hikmahnya, termasuk diantara hikmahnya adalah apa? Orang-orang perkampungan itu, salah satu cara mencari nafkah mereka adalah datang ke kota, datang ke Jazirah Arab, datang ke kota Mekah, untuk menawarkan siapa yang Anda punya bayi pengen saya susui. Ya. Nah nanti mereka bisa mendapatkan upah dari situ. Dan Halimah Sa'diyah adalah sosok perempuan yang ketika diajak oleh perempuan-perempuan Bani Sa'ad untuk pergi ke kota Mekah menawarkan siapa yang mau disusuin, saat itu kondisi maaf, kantung susunya sudah kering. Ya. Dan ketika yang lain tidak mau untuk datang ke Mekah sebab harapannya tipis begitu ya. Siapa lagi yang mau kita susuin? Maka Halimah Sa'diyah tetap berangkat. Dan qadar Allah, beliaulah yang kemudian menyusui baginda Nabi Muhammad SAW, dan saat itu luar biasa. Air susu dan kantung susu menjadi deras. Ya. Dan suaminya yang awalnya nggak punya pekerjaan dan mengandalkan nafkah atau penghidupannya dari Halimah yang menyusui tadi, akhirnya usahanya makin jalan. Gitu. Jadi nanti ada dalam konteks keberkahan menyusui baginda Rasulullah SAW di bab tentang Halimah Sa'diyah dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum itu. Nah, ala kulli hal. Ya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kenapa Allah sampai menghadirkan irhasat pertama adalah keluarnya cahaya? Ya. Dan kalau kita lihat dalam Al-Quran, semua yang terkait dengan baginda Rasul SAW disifati dengan cahaya. Ya. Nabi Muhammad namanya disebutnya sebagai Rasul. Rasulnya siapa? Allah. Disebut dengan Rasulullah. Allah Subhanahu wa ta'ala mensifati zatnya sebagai apa? Sebagai cahaya. Dalam surat An-Nur, Allah katakan, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah sang pemilik, sang pengatur, sang pemberi, sang penguasa cahaya itu. Semua cahaya langit dan bumi. Malaikat yang mengantarkan wahyu dari Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril. Dan dari apa malaikat diciptakan? Cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqal jan min nar. Wa khuliqa banu Adam min turab. Malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari api, manusia diciptakan dari tanah. Al-Quran yang disampaikan dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW pun Allah sifati Al-Quran dengan cahaya. Wa anzalna ilaikum nuran mubina. Kami telah turunkan kepada kalian yaitu nur, cahaya yang nyata. Apa yang Allah turunkan? Jelas Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa nunazzilu minal Qur'an. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Nazala bihi ruhul amin. Jadi yang turun itu jelas Al-Quran. Yang Allah turunkan Al-Quran. Dan Allah sifati Al-Quran sebagai apa? Wa anzalna ilaikum nuran mubina, cahaya. Agama yang Rasul SAW bawa dan sampaikan yang menjadi agama yang satu-satunya diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam. Allah sifati agama Islam sebagai cahaya. Dalam Al-Quran Allah katakan, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih. Barang siapa atau siapa-siapa yang hatinya dilapangkan oleh Allah untuk Islam, maka dia berada di atas cahaya. Jadi di hatinya penuh dengan cahaya. Cahaya apa? Islam.
Syariat dalam agama Islam yang diwajibkan pertama kali adalah apa? Salat. Yang menentukan nasib akhirat kita adalah salat. Dan salat disifati oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya adalah sebagai cahaya. As-salatu nurun was-sadaqatu burhan was-sabru diya. Salat adalah cahaya. Allah nur, cahaya. Malaikatnya khuliqat min nur, dari cahaya. Al-Quran yang diturunkan, kami turunkan cahaya. Nabi Muhammadnya qad ja'akum minallahi nurun tadi. Yang datang kepada kalian adalah cahaya. Agama Islamnya cahaya. Salatnya cahaya. Orang-orang beriman, Allah sifati orang beriman dengan cahaya. Dalam surat An-Nur, Allah katakan 34, nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Allah bersama dengan orang beriman, makna tafsirnya. Maka orang beriman Allah sifati dengan cahaya. Kemudian ilmu. Yang menjadi simbol ayat Al-Quran pertama turun adalah ayat tentang ilmu, Iqra. Dan ilmu pun disifati al-ilmu nur, sebagai cahaya. Seandainya kita memaknai kelahiran baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai cahaya tadi, dengan 8 unsur cahaya yang saya sampaikan tadi, betapa terang cahaya itu yang pada akhirnya akan menepis segala kegelapan. Yang dalam bahasa Arabnya kegelapan disebut dengan zalamah. Masa penuh dengan kegelapan disebut dengan masa jahiliyah itu. Kezaliman dan kegelapan dua sisi mata uang yang nggak bisa terpisahkan. Sementara Rasul datang dengan cahayanya untuk menghilangkan segala kezaliman tadi. Ibaratnya jamaah sekalian, kalau ruangan ini gelap, apa yang akan terjadi? Kita keluar dari ruangan ini berdesak-desakan, sikut menyikut, tarik menarik, saling injak, bisa saling hujat. Ini DKM kemana ini? Bukannya sudah bayar listrik, kok mati? PLN yang juga di sana dihujat. PL kenapa ini? Kok mati lampu? Adanya saling hujat, adanya saling sikut, adanya saling injak, saling dorong, ya, dan seterusnya. Jangan-jangan karena adanya kegelapan. Tetapi kalau setiap orang di ruangan yang gelap itu sibuk menyalakan lampunya, sibuk menghidupkan cahayanya. Ada yang bawa korek, dia nyalakan koreknya. Ada yang bawa handphone, dia buka aplikasi senternya. Ada yang bawa jam tangan, dia nyalain lampu jam tangannya. Ada yang apa lagi? Bawa lilin misalnya, dia minta nyalain lilinnya. Ya. Percuma kita punya lampu, tapi kalau tidak dihidupkan cahayanya. Tetapi ruangan itu akan terasa amat sangat terang dan tidak lagi disebut dengan gelap ketika semua lampu tidak saling mematikan satu dengan yang lain. Ya. 8 rangkaian lampu yang paralel. Kalau satu dihidupkan berkonsekuensi mematikan lampu yang lain atau salah satu lampunya, tetap saja ruangan itu tidak menjadi lengkap cahayanya. Dan setiap lampu tentu mereknya macam-macam. Setiap lampu wattnya juga macam-macam. Biarlah dia dengan mereknya masing-masing, biarlah dia dengan wattnya masing-masing. Yang paling penting semua lampu hidup fungsi cahayanya. Kelahiran baginda Rasul sebagai cahaya agar setiap kita menyalakan cahaya kita. Biarlah kita berbeda-beda merek kita. Merek profesinya, merek mazhab fikihnya,
merek kemudian wijhatun nazar akidahnya, ya, cara pandangnya, nggak ada masalah. Waktu kita juga mungkin beda-beda. Ada yang ngaji sudah setahun, ada yang ngaji sudah 2 tahun, dan seterusnya. Tetapi kalau nggak ada cahayanya, percuma. Ya. Dan ketika kita hidup, cahayanya jangan untuk mematikan yang lain. Sehingga satu dengan yang lain saling berkolaborasi untuk menghidupkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam ilmu fisika tidak ada definisi gelap. Gelap didefinisikan sebagai ketiadaan cahaya, betul? Maka dalam Al-Quran tidak ada surat gelap. Yang ada adalah surat cahaya. Surat An-Nur, tidak ada surat Zalamah. Dan di dalam Al-Quran, setiap kali Allah menyebut kalimat nur, bentuknya tunggal. Minaz zulumati ilan nur. Minan nur ila zulumat. Satu cahaya kepada banyak kegelapan, dari banyak kegelapan kepada satu cahaya. Maka kembalikan kepada ketunggalan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kita sama-sama menghidupkan cahaya ini. Pada akhirnya kegelapan tidak ada, dan saat kegelapan tidak ada, insya Allah kezaliman pun tidak ada. Karena tugas Nabi diutus adalah untuk ikhrajun nas minaz zulumati ilan nur, mengeluarkan manusia dari banyaknya kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dialah yang datang, dia disebut sebagai sang cahaya itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kita jamaah yang ingin bertanya, kami silakan.